Hai guys, kakak-kakak, adik-adik dan semuanya yang ada di pelosok negeri ini. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu diberi kesehatan dan tentunya berkat selalu mengalir buat kalian semua. Dan selamat datang di channel kami. Bersama saya Owen, pemuda yang baik dan tampan katanya sih. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul The Raid. Film ini merupakan film laga dari Indonesia yang disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh beberapa aktor terkenal di Indonesia. Di antaranya Iko Uwais sebagai Rama, Yayan Ruhian sebagai Matdok, Joe Taslim sebagai Jaka, Doni Alamsyah sebagai Andi, Rai Snehetabi sebagai Tama, Pierre Gruno sebagai Letnan Wahyu, dan Tegar Satria sebagai Bowo. Tapi tidak main TikTok. Film ini sudah mendapatkan banyak penghargaan. Kalau tidak percaya, cek saja di Google. Mungkin banyak yang sudah menonton film ini, namun saya tetap merangkumnya karena memang sangat keren. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang sedang berlatih. Dia bernama Rama, seorang pemuda yang menjadi perwira polisi elit baru. Hari ini merupakan hari di mana dia akan menjalankan sebuah misi dan sebelumnya dia berpamitan kepada istrinya yang sedang hamil. Kemudian dia juga berpamitan dengan ayahnya dan berkata, "Aku akan boleh pulang." Entah apa maksudnya nanti kita lihat. Dan inilah The Raid. Scene beralih di sebuah mobil yang mengangkut sekitar 20 orang pasukan dan pasukan itu dipimpin oleh Sersan Jaka. Di sini dia menjelaskan misinya yaitu untuk menangkap seseorang gembong narkoba terkenal bernama Tama Riyadi atau kita panggil Tama. Dia tinggal di sebuah gedung apartemen yang juga dijadikannya tempat persembunyian yang aman bagi para buronan. Dia memiliki 2 orang kepercayaan yang bernama Matdok dan Andi. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Tama yang sedang mengeksekusi beberapa orang yang entah karena masalah apa, mungkin karena lagi gabut. Kemudian scene beralih lagi pada Jaka dan pasukannya. Setelah sampai, mereka ditunggu oleh seorang letnan bernama Wahyu. Dan di sini kita mengetahui bahwa pasukan yang dibawa oleh Jaka merupakan pasukan baru yang belum begitu berpengalaman. Mereka pun memulai penyergapan dengan membagi para pasukan menjadi 2 tim. Pertama-tama mereka harus menghabisi seorang pengawas dan hal itu sangatlah mudah. Singkat cerita, saat mereka hendak masuk ke gedung itu, mereka bertemu seorang bapak bernama Gofar. Tetapi sepertinya dia bukanlah salah satu penjahat yang ada di gedung itu. Di situ Rama menanyakan nomor kamar dari Gofar dan dia berniat membawanya bersama mereka. Penyergapan pun dilakukan dan mereka menyusuri setiap kamar demi kamar dan lantai demi lantai. Terlihat sangat mudah, tetapi mereka tidak tahu bahaya apa yang menunggu mereka di lantai-lantai selanjutnya. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah lantai yang entah lantai berapa. Di situ mereka bertemu seorang anak yang langsung kabur dan memberitahukan kepada temannya bahwa di situ ada polisi. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung mengejar teman dari anak itu agar nantinya dia tidak melapor karena misi ini memang dilakukan secara diam-diam, namun sayang anak itu sempat melaporkannya juga. Di sisi lain, Tama yang sudah mendengar laporan itu pun memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Kemudian, scene beralih pada 2 orang anak buah Tama yang bersenjatakan sniper. Mereka berhasil menembak beberapa orang pasukan yang berpencar di beberapa tempat. Dan disinilah mulai terjadi kekacauan. Bahkan mobil mereka pun habis ditembaki oleh mereka. Scene beralih pada Jaka dan pasukannya. Di sini Tama memberikan sebuah pengumuman melalui intercom yang tersebar di seluruh gedung. Dan dia menjanjikan sewa tempat gratis bagi siapapun yang berhasil membunuh mereka. Mendengar hal itu, Jaka meminta Letnan Wahyu untuk memanggil bala bantuan. Namun yang mengejutkan, ternyata misi itu hanya diprakarsai oleh Letnan Wahyu, atau dengan kata lain, misi itu bukanlah misi resmi, sehingga tidak akan ada bantuan yang datang. Singkat cerita, ternyata di atas mereka sudah bersiap beberapa orang penjahat yang siap membunuh mereka. Dan terjadilah adegan tembak-menembak. Hal ini membuat beberapa pasukan dari Jaka tewas.
Scene beralih pada Tama, Mad Dog, dan Andy yang mengawasi kejadian itu dari CCTV. Namun perhatian Andy tertuju pada seorang pasukan, yakni Rama. Ada apa ya sebenarnya? Oke, lanjut kepada Jaka dan pasukannya yang telah berhasil kabur dari situ menuju sebuah ruangan dan berlindung di sana. Mereka pun turun dengan melubangi lantai untuk terus menghindar dari musuh, dan ternyata di bawah juga sudah menunggu beberapa musuh dan mereka pun harus bertahan sekuat tenaga. Mereka pun meledakkan tempat itu untuk melawan musuh yang sangat banyak. Di sisi lain, Tama yang melihat hal itu dari CCTV akhirnya menyuruh Mad Dog dan Andy untuk turun mengurus mereka. Scene beralih lagi kepada Rama dan 4 orang pasukan lainnya yang masih hidup. Dan mereka pun segera pergi dari situ secara berpisah. Singkat cerita, Jaka, Letnan Wahyu, dan seorang pasukan lagi bernama Dagu, mereka yang bersembunyi hampir saja ketahuan oleh beberapa penjahat bersenjata, atau kita panggil saja geng parang, yang sedang berpatroli. Namun untunglah, karena dia mendengar suara keributan di atasnya, akhirnya mereka tidak jadi ketahuan, dan ternyata keributan itu disebabkan oleh Rama yang sedang bertarung di lantai atas karena dia ingin membawa Bowo yang terluka parah ke tempat yang lebih aman. Beralih pada Rama yang sedang bertarung dengan puluhan orang di lantai atas. Pertarungan terjadi dengan sangat seru. Hebat juga nih si Rama. Mantap Rama, mantap. Singkat cerita, Rama pun berhasil mengalahkan mereka semua dan membawa Bowo ke kamar Gofar, yaitu bapak-bapak yang awal tadi sebelum geng parang itu datang. Awalnya Gofar tidak ingin menolong mereka, namun akhirnya dia menolong mereka dan menyembunyikan mereka di balik dinding. Hingga tibalah para geng parang itu dan memeriksa semua tempat di kamar Gofar, dan salah seorang di antara mereka menancapkan parangnya ke dinding tempat Rama dan Bowo bersembunyi, dan betapa ngilunya parang itu mengenai pipi Rama, namun Rama harus menahan teriakannya agar tidak ketahuan, dan setelah selesai memeriksa, mereka tidak berhasil menemukan apa-apa di kamar itu, dan mereka pun pergi dari situ. Akhirnya Rama dan Bowo pun selamat. Setelah itu Rama mencoba mengeluarkan peluru yang ada di perut Bowo. Scene pun beralih pada Andy yang sedang berada di lift bersama dengan 2 anak buahnya. Namun tiba-tiba Andy membunuh kedua anak buahnya yang entah apa-apa alasannya. Scene pun beralih lagi kepada Rama yang keluar dengan niat untuk mencari teman-teman yang lain. Namun saat di perjalanan dia bertemu dengan geng parang yang tadi dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Hingga pada akhirnya Rama terjebak di jalan buntu yang membuatnya mau tidak mau harus bertarung dengan mereka semua. Pertarungan terjadi cukup lama dan menegangkan hingga akhirnya Rama bisa mengalahkan mereka semua dengan susah payah. Rama yang sudah kehabisan tenaga pun hampir saja pingsan, namun dia teringat dengan istrinya yang membuat dia tidak menyerah hingga tiba-tiba seseorang menariknya ke dalam sebuah ruangan dan orang itu adalah Andy. Di sisi lain, Jaka, Letnan Wahyu, dan Dagu, mereka bertiga yang mencoba keluar pun bertemu dengan Mad Dog dan beberapa anak buahnya. Letnan Wahyu pun lari dan diikuti oleh David untuk melindunginya dari kejaran musuh, sedangkan Jaka harus menghadapi Mad Dog 1 versus 1. Dan karena mereka gentleman, mereka pun bertarung dengan tangan kosong. Serangan demi serangan pun dilakukan dan pertarungan mereka pun terjadi cukup lama dan seimbang. Namun pada akhirnya Jaka pun dapat dikalahkan. Scene pun beralih lagi pada Andy dan Rama, dan yang ternyata Andy adalah kakak dari Rama yang telah hilang beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin inilah maksud dari kata-kata Rama yang awal tadi.
Di sini Rama mencoba membujuk agar Andi mau ikut pulang dengan dirinya, namun Andi tampak bimbang dan justru pergi dari situ. Singkat cerita, Andi yang berjalan pun bertemu dengan Matdo yang sedang membawa mayat Caka dan mereka pun sama-sama menemui Tama. Sementara itu, Rama juga bertemu dengan Letnan Wahyu dan juga Dagu dan mereka pun membuat rencana untuk pergi ke atas menangkap Tama agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Di sisi lain, Tama yang mengetahui bahwa Andi telah melepaskan seorang pasukan dan akhirnya Andi pun dihajar oleh Matdo. Beralih pada Rama, Letnan Wahyu dan Dagu yang mencoba menerobos ke lantai atas ke tempat di mana Tama berada. Di sini mereka dihadang oleh puluhan orang dan mereka pun melawannya. Di sini kita akan melihat lagi betapa hebatnya Rama meskipun dia adalah pasukan baru. Memang begitulah biasanya tokoh utama. Ya biasalah. Alhasil mereka pun dapat mengalahkan mereka dan menuju ke lantai atas. Saat di perjalanan, Rama mendengar suara teriakan yang berasal dari sebuah kamar dan ternyata itu ada suara Andi yang sedang dihajar oleh Matdo. Melihat hal itu pun Rama masuk dan berniat menolongnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Matdo ini sangatlah gentleman, dia pun melepaskan Andi dan menantang mereka bertarung 2 versus 1. Anjir, memang beda, mantap. Di sisi lain, Letnan Wahyu dan Dagu pun berhasil masuk ke ruangan Tama dan mengikatnya. Dan entah kenapa Letnan Wahyu menembak Dagu dan Dagu pun mati. Lalu dia memerintahkan Tama untuk membawanya keluar dari tempat itu. Kembali lagi pada Rama dan Andi yang masih bertarung melawan Matdo. Meskipun 2 versus 1, tapi sejauh ini pertarungan mereka cukup seimbang. Namun pada akhirnya, Matdok pun berhasil mengalahkan mereka berdua. Dan saat Matdok ingin mematahkan leher Rama, Andi pun datang dan menusukkan pecahan lampu ke leher Matdok yang membuatnya melepaskan Rama. Dan mereka pun berdua berhasil memenangkan pertarungan ini dan segera keluar dari situ. Singkat cerita, mereka berdua bertemu Letnan Wahyu yang sedang membawa Tama. Namun Letnan Wahyu meminta mereka untuk tidak ikut campur dan setelah itu Tama memberitahukan fakta bahwa sebenarnya dia sudah mengetahui misi itu dari atasan Letnan Wahyu dan mereka memang sengaja dikirim ke tempat itu untuk dihabisi. Mendengar hal itu, Letnan Wahyu pun langsung menembak Tama tepat di kepalanya dan setelah itu dia pun berniat ingin bunuh diri karena putus asa. Namun ternyata peluru dari pistol itu pun habis dan dia tidak jadi bunuh diri. Dengan matinya Tama dan Matdok membuat Andi menjadi penguasa baru di tempat itu dan dia pun memberikan kotak berisi rekaman daftar para polisi korup yang pernah bekerja sama dengan Tama dan salah satunya adalah Letnan Wahyu. Singkat cerita, Rama, Bowo, dan Letnan Wahyu dibawa keluar oleh Andi. Namun sayang sekali, Andi tidak mau ikut pulang bersama Rama dan memilih untuk tinggal di situ dan mereka pun berpisah. Dan film pun tamat. Menurut saya pribadi, alur ceritanya cukup simpel, namun di sini kita disuguhkan aksi bela diri yang sangat seru. Mantap jiwa. Oke guys, demikian video dari kami mengenai The Raid. Dan kembali saya ingatkan, jangan lupa like, komen, kalau perlu share ke teman-teman kalau kalian suka video seperti ini. Dan juga subscribe channel ini untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Bye bye.